adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Arum. Kali ini Kak Arum akan mengajak adik-adik semua untuk berjelajah ke pegunungan. Sambil kita berjelajah, yuk bersama-sama kita belajar mengenai simbiosis yang ada di sekitar kita. Baiklah, mari kita belajar sambil berjelajah. Let's go! Hai adik-adik semua, kita sudah sampai nih. Kali ini Kak Arum tidak sendiri loh. Kak Arum ditemani sama Adik Dika dan Adik Amel. Hai. Baiklah, mari kita langsung berjelajah bersama Adik Dika dan Adik Amel yuk. Sebelumnya, adik-adik apa pernah berwisata ke pegunungan? Tahukah kalian bagaimana pegunungan bisa terbentuk? Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Ketinggiannya antara 500 meter sampai dengan 600 meter dari permukaan air laut. Pegunungan biasanya terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik melalui sederetan proses. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia antara lain Pegunungan Manoreh di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Pegunungan Tengger di Jawa Timur, serta Pegunungan Jayawijaya di Papua. Karena cuacanya semakin panas, yuk kita mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Nah, di bawah pohon inilah kami beristirahat. Lihat itu, lebahnya menghisap madu dari bunga. Nah, itulah namanya simbiosis. Tahu tidak simbiosis itu apa? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Di sini lebah diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga juga mendapatkan keuntungan karena lebah membantu proses penyerbukannya. Ya, lebah dan bunga ini memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan ini disebut simbiosis mutualisme. Ada yang tahu contoh lain dari simbiosis mutualisme itu apa? Burung jalan dengan kerbau karung. Ya, tepat sekali. Coba lihat tanaman anggrek yang ada di belakang kalian. Anggrek tumbuh menumpang di pohon inangnya. Anggrek tersebut diuntungkan karena dapat tumbuh dan berkembang biak menempel pada pohon inang. Sementara pohon inang tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan pohon anggrek ini. Maka simbiosis ini dinamakan simbiosis komensalisme. Sedangkan kutu daun yang hidup menumpang pada tanaman untuk mengambil getahnya. Tanaman yang ditumpangi merasa dirugikan karena menjadi terhambat pertumbuhannya. Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme. Organisme yang hidup menumpang pada makhluk hidup lainnya disebut parasit. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dengan tanaman pagar seperti tanaman teh-tehan. Lihat itu, kata dengan ikan. Apakah mereka memiliki simbiosis? Mereka kan hidup di tempat yang sama. Baiklah, sini-sini biar Kak Arum jelasin. Jadi, interaksi kata dengan ikan adalah netral ya, tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Meskipun kata mencari makanan di air dan ikan berada di dalam air juga. Namun, mereka tidak berkompetisi dalam perebutan wilayah dan makanan, sebab makanan mereka berbeda. Inilah merupakan simbiosis netralisme. Contoh lain dari simbiosis netralisme adalah jerapah dengan gajah. Terakhir, Kak Arum akan menjelaskan tentang simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme ini merupakan hubungan antar makhluk hidup yang merugikan satu organisme, sementara organisme lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagai contohnya, pohon pinus dengan tumbuhan yang lainnya. Pohon pinus mengeluarkan senyawa aleopoti yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan tanaman lainnya. Hal ini merugikan tumbuhan lain yang ada di sekitar pohon pinus. Adanya senyawa aleopati ini membuat tumbuhan yang lain tidak bisa tumbuh dengan subur. Contoh lain dari simbiosis amensalisme adalah tanaman padi dengan gulma. Apa saja yang kita dapatkan hari ini? Bagaimana adik-adik, seru tidak jelajah kali ini? Seru kan? Oh ya, masih ingat tidak? Apa saja sih simbiosis yang dapat kita jumpai dari jelajah tadi?
Jadi, ada 5 simbiosis yang dapat kita jumpai dari jelajah tadi, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis netralisme, dan yang terakhir simbiosis amensalisme. Sampai jumpa di jelajah selanjutnya ya adik-adik. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Dadah.